Enak ya jadi dia, udah cantik, pintar lagi. Sedangkan aku... Halo teman-teman, balik lagi di Ini Lambe Ayu. Nah, kalian pernah nggak sih ngalamin hal kayak di cuplikan sebelumnya? Merasa seperti rendah diri, merasa nggak dihargai, dan juga nggak pede? Kalau iya, mungkin kalian lagi ngalamin yang namanya insecure. Kalian pasti udah sering dengar kata insecure. Ya, karena insecure merupakan salah satu istilah yang sedang tren dan banyak sekali menjadi topik pembicaraan. Apalagi di kalangan remaja, terutama kita nih yang cewek-cewek. Tapi sebenarnya insecure itu apa sih? Dan kenapa cewek itu kelihatan lebih mudah mengalami insecure? Ya udah, kalau gitu, kuy kita bahas sama-sama. Jadi, insecure itu adalah perasaan tidak nyaman yang dialami oleh seseorang akibat faktor lingkungan ataupun ketidakmampuan individu itu sendiri. Menurut psikolog klinis, Melanie Greenberg, ada beberapa hal yang dapat menyebabkan seseorang merasa insecure. Mulai dari kondisi masa kecil, trauma masa lalu, mengalami kecemasan, kesepian, memandang negatif diri sendiri, dan juga bersikap perfeksionis. Nah, sebenarnya merasa insecure itu wajar aja kok. Dengan catatan, kita dapat mengendalikan rasa insecure yang kita alami. Nah, tapi akan menjadi masalah besar ketika kita terlalu menikmatinya dan pada akhirnya kita jadi sulit move on dari rasa insecure itu sendiri. Terus kenapa sih cewek itu kelihatan lebih mudah mengalami rasa insecure? Jadi ada beberapa faktor nih. Yang pertama yaitu adanya tuntutan sosial. Hal ini karena dari kecil cewek itu udah dibesarkan dengan nilai ataupun pola pikir tertentu. Bahkan terkadang mereka dituntut untuk memenuhi standar ataupun kriteria yang telah ditentukan. Contohnya aja nih, kayak kamu kan cewek, kamu harus bisa masak, kamu harus bisa menjaga anak, kamu harus bisa mengurus rumah tangga, kamu harus berpakaian rapi, kamu harus berpenampilan sopan, kamu harus mandiri, dan lain sebagainya. Sedangkan cowok itu lebih mendapat kelonggaran dan juga pemakluman. Contohnya aja nih, ketika ada cowok yang berpenampilan gak rapi gitu kan, pasti orang-orang bakal bilang, ya namanya juga cowok. Nah, hal inilah yang kemudian memunculkan pemikiran bahwa cewek itu harus begini, cewek itu harus begitu. Dan ketika kita tidak mampu untuk memenuhi standar ataupun kriteria tadi, kita akan merasa gak nyaman atau insecure. Karena banyaknya tekanan yang datang dan juga karena kita ingin menyenangkan hati banyak orang. Padahal ya kita tahu bahwa kita nggak bisa membuat semua orang suka ataupun setuju dengan cara berpenampilan kita ataupun sikap kita. Nah, yang kedua nih yaitu suka membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Menurut aku ini adalah faktor yang paling berpengaruh ke cewek. Coba aja deh ngaku, siapa yang ketika buka Instagram dan nggak sengaja ngelihat selebgram cantik, langsung ngebanding-bandingin diri deh kayak, ih kok dia putih banget sih, ih kok hidungnya mancung banget sih. Gak perlu khawatir saudara-saudara, karena kalian gak sendiri. Sebenarnya banyak orang yang mengalami hal ini juga, termasuk aku dan juga mungkin kalian yang sedang menonton video ini. Hal ini dibuktikan oleh penelitian dari University of Sydney. Mereka menemukan bahwa dari sekian banyak waktu yang dihabiskan cewek untuk menonton TV, video musik, menggunakan internet, ternyata cewek akan cenderung membanding-bandingkan dirinya dengan foto yang ada di majalah ataupun media sosial. Bahkan nih, menurut penelitian yang diterbitkan oleh Journal of Experimental Social Psychology, waktu cewek untuk membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain itu berlangsung sangat cepat, hanya sekitar 20 milidetik saja. Jadi kebayang dong ketika kalian baru buka sosmed gitu kan, secara otomatis otak kita langsung kayak, aduh cantik banget nih, aduh pintar banget nih gitu kan. Dan kita juga tahu insecure itu bukan soal body image aja, bukan tentang soal fisik aja gitu. Terkadang kita juga akan merasa insecure ketika melihat orang lebih pintar gitu kan, atau berprestasi. Misalnya, kita tahu dia itu anak profesor, dan kita malah akan menjudgment orang tersebut. Kayak, ya iyalah dia pintar, namanya dia anak profesor gitu.
Atau bahkan ketika kita melihat hubungan persahabatan seseorang di media sosial. Duh, kok kayaknya pertemanannya asik banget sih gitu kan. Kita selalu membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain gitu. Faktor yang ketiga adalah takut akan penolakan dan juga kegagalan. Jadi ada penelitian yang mengatakan bahwa 40% kecerdasan kebahagiaan itu dipengaruhi oleh peristiwa yang baru saja dialami oleh seseorang. Contohnya aja ketika kalian lagi PDKT sama gebetan kalian. Besoknya kalian di ghosting sama gebetan kalian. Nah, secara nggak langsung kalian mengalami yang namanya penolakan, yang pada akhirnya membuat kalian baper ataupun merasa nggak nyaman. Dan di saat itulah kalian akan merasa insecure. Dan mungkin juga di situ akan muncul pemikiran-pemikiran negatif kayak, kenapa ya dia ninggalin aku? Apa aku terlalu jelek? Atau aku jangan-jangan terlalu judes? Nah, pemikiran-pemikiran itu yang pada akhirnya membuat kita insecure lagi deh. Yang keempat yaitu penilaian dan penghakiman dari lingkungan sekitar. Pernah nggak sih kalian merasa insecure ketika mendapat penilaian ataupun pandangan dari orang di sekitar kalian? Contohnya aja di lingkungan keluarga kalian nih, bilang kalau misalnya kamu nggak lulus di universitas ternama, maka kamu nggak dianggap pandai. Atau ada yang bilang, kamu kan cewek, jadi nggak usah kuliah lama-lama deh, nanti susah dapet jodoh loh. Ya, atau contoh lebih simpelnya lagi, ketika kalian mau mengupdate status di WA atau Instagram, oke, hari ini kalian upload gitu kan, tiba-tiba ada yang ngebales, ih kok alay banget deh, gitu kan. Terus kalian jadi kepikiran, dan keesokan harinya ketika kalian mau mengupdate status lagi, kalian akan berpikir 2 kali, update nggak ya? Ya udah deh, upload aja gitu kan. Nah, ketika kalian udah mengupload, justru pemikiran-pemikiran negatif tadi malah makin banyak yang muncul di kepala kita. Kayak, aduh ini bagus nggak ya? Nanti dibilang alay lagi nggak ya? Nah, hal itulah yang membuat kita menjadi khawatir dengan penilaian orang-orang di sekitar kita. Secara nggak sadar, hal ini membuat kita khawatir terhadap penilaian orang kepada diri kita. Kemudian kita mulai merasa nggak pede, dan pada akhirnya dapat mengganggu aktivitas-aktivitas kita. Padahal ya, sebelum kita tahu penilaian dari orang tersebut, kita udah bahagia dengan aktivitas yang kita lakukan. Jadi gimana dong cara ngadepin rasa insecure itu? Menurut aku yang paling penting adalah mencoba untuk berdamai dan mencintai diri kita sendiri. Bukan berarti kita pasrah sama keadaan ya, melainkan mencoba untuk mencintai anugerah yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Kalau kita merasa nggak terlahir sebagai orang yang good looking, ya oke, just accept it. Tapi bukan berarti kita bodo amat kan sama penampilan. Kita bisa kok mencoba untuk belajar make up atau berolahraga agar tubuh kita lebih sehat dan kulit kita lebih terawat. Atau kita juga bisa mix and match pakaian sesuai selera kita. Nah, secara nggak langsung, kita jadi menerima diri kita dan menumbuhkan rasa percaya diri. Dan carilah circle pertemanan yang positif. Kita boleh kok mengunfollow orang-orang yang menurut kita toksik atau suka ngata-ngatain. Karena terkadang ada beberapa orang yang suka mencari validasi untuk menjadi versi terbaik di antara teman-temannya. Misalnya aja nih, kalian punya teman yang baru aja lulus dari Universitas A. Terus mereka ngomong sama kalian, aku baru lulus nih dari Universitas A. Kamu nggak lulus ya? Kasian banget. Pasti karena nilai kamu kerendahan ya? Rasanya pingin nampol tapi takut dosa ya kan. Setiap orang memiliki goals yang berbeda-beda. Jadi kita nggak perlu membandingkan diri kita dengan orang lain. Yang terpenting kita lakukan hal-hal positif yang membuat kita bahagia, kita nikmati prosesnya, dan tetap fokus kepada mimpi-mimpi kita. Karena insecure akan selalu ada dalam diri manusia. Tinggal bagaimana cara kita untuk menjalani dan mencoba untuk berdamai dengan diri kita tentunya. Kalau kata Selena Gomez sih, who says you are not worth it? Karena aku yakin setiap cewek itu bisa bersinar dengan versinya masing-masing. Nah, jangan lupa kasih pendapat kalian bagaimana cara menanggapi insecure versi kalian ya. Jawab di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya ya, biar nggak ketinggalan informasi terbaru dari kami. Terima kasih.